Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Mulai malam ini kita nyampe ke sesi apa ya jenenge? Sebut aja manusia-manusia langit. Ya wis. Manusia-manusia langitan. Bulan ini aja, Januari. Nanti season kedua kapan-kapan kita lanjut. Karena banyak manusia-manusia langit itu. Kan di banyak tradisi, termasuk di Al-Quran, kan ada isyarat bahwa setiap sekian periode waktu tertentu, ketika manusia sudah tidak karu-karuan, Allah akan mengutus wakilnya untuk membereskan urusan di muka bumi. Meskipun kita meyakini bahwa Nabi tidak ada, tapi kan di kita tetap ada yang namanya mujaddid, pembaharu, ulama yang membereskan masalah. Di setiap milenium tertentu kan ada beberapa ayat mengisyaratkan itu, beberapa agama juga ngomong itu. Dan beberapa kitab menyebut bahwa jumlahnya Nabi itu sekitar 124.000. Jadi sangat banyak. Kita hanya kenal 25. Jadi tidak ada 0,0 sekiannya. Dari 140.000 kita hanya kenal 25. Dan sangat mungkin nanti banyak sekali tokoh-tokoh nanti. Ayo. Ini komputernya sangat baru. Jadi saya yakin nanti banyak sekali tokoh-tokoh yang selama ini kita anggap tokoh paganisme, tokoh musyrik, tokoh sesat dalam sejarah, mungkin saja, mungkin loh ya, 1-2 di antaranya ada yang sebenarnya dia nabinya Allah. Ya karena kita tidak tahu definitifnya seperti apa, ya satu-satunya jalan adalah jangan gampang mengmurtadkan, mengkafirkan, menyalah-nyalahkan karena sopo ngerti, kan gitu. Kasus nabi-nabi itu biasanya standar. Ketika nabinya datang itu beres, tapi begitu nabinya pergi terjadi penyelewengan-penyelewengan, deviasi-deviasi. Kalau penyelewengannya sudah parah, terus biasanya Allah ngutus nabi selanjutnya. Yang kita kenal 25 itu hampir semuanya dari, kita sekarang menyebutnya Timur Tengah. Padahal sangat mungkin loh nanti ada nabi dari Eropa, mungkin dari Amerika. Kalau Amerika zaman dulu ya mungkin nabi-nabi yang Indian, nabi-nabi yang aborigin di Australia, atau nabi-nabi Jawa kuno mungkin ada lah. Wong jumlahnya 124.000, kan itu banyak manusia-manusia pilihannya. Jadi malam ini kita mulai, kita ambil 4 tokoh-tokoh langit. Yang pertama, hari ini kita ngomong Zoroaster, Zarathustra. Minggu depan kita ngomong Isa. Karena Isa ini penting, tapi gara-gara kamu sebut dia sebagai Tuhannya orang Kristen, kebanyakan kita gelap sama sekali terhadap
tuntunan-tuntunan, ajaran-ajaran yang mungkin sebenarnya penting, banyak hikmah di sana. Cuma keburu kamu anggap dia Kristen, padahal Kristen itu munculnya jauh sekali setelah Isa. Tapi bagi kamu kan Yesus itu Kristen, padahal agama Kristen datangnya sangat belakangan. Kita akan belajar Isa minggu depan, yang mempengaruhi banyak sufi-sufi Persia. Kemudian minggu selanjutnya kita ke India. Sebenarnya ada dua pilihan. Ya pinjem tokoh-tokohnya Walmiki, bisa Rama, bisa Krishna. Cuma saya lebih suka ngambil Krishna, menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Karena kalau Rama itu kan musuhnya jelas, angkara murka, memang nabrak tatanan. Tapi kalau Krishna itu musuhnya pinjem tatanan untuk bikin kerusakan. Dan hari ini banyak model kayak gitu. Jadi dengan alasan aturan tapi bikin rusak. Nah, itu Krishna. Beda sama Rama. Kalau Rama ketemu Dasamuka, Rahwana, itu kan memang dia tokoh perusak. Sehingga kalau Rama itu orangnya santun, tertib, ikut aturan. Kebalikannya Krishna. Kalau Krishna ini rodok cengengesan, agak trik, agak politik, tapi untuk ngelawan yang orang main politik untuk kepentingannya sendiri. Maka kita ambil itu, sama-sama manusia langit dalam tanda petik. Dan yang terakhir kita ambil tokoh yang seolah-olah fiktif, tapi beberapa kalangan menyebut tidak. Ya nanti kita bahas sejauh mana dia fiktif atau tidak. Semar di Jawa. Ya kita lihat aja, besok kita jajaki ada apa di Semar. Jadi 1 bulan ini kita coba ketemu tokoh-tokoh penting. Ya tentunya kita nggak bisa akses langsung ajaran orang-orang itu, tapi indikasi ke sana kita ambil dari warisan-warisan tertulisnya. Kalau malam ini Zarathustra, referensi saya tidak bisa ke langsung Avesta. Avesta itu kitab sucinya orang Zoroaster. Seandainya ada juga saya tidak akan paham. Wong bahasanya bahasa Persia, jadi tak ambil dari yang pertama Sufi besar Persia, Abul Hakim Firdausi, yang nulis Shahnameh. Dan yang kedua tak ambil dari India. Ada seorang intelektual namanya B.S. Murty. Orang ini meneliti ajaran-ajarannya Zarathustra selama 47 tahun. Dan bukunya diterbitkan tahun 81. Judulnya persis bukunya Nietzsche, Thus Sprach Zarathustra. Thus spake Zarathustra kalau pakai bahasa Inggris. Jadi judulnya sama, cuma kalau Nietzsche bukunya itu fiksi, imajinasi. Kalau B.S. Surti ini langsung dari Avesta. Dia menjelajahi ajaran-ajarannya. Dan nanti malam ini kita agak masuk ke sana, agak masuk ke ajarannya, bukan teologinya ya. Saya nggak akan ngomong ada berapa sekte Zarathustra, kemudian cara ibadahnya, ritualnya gimana. Yang paling terkenal dari Zoroaster itu kan ibadah, cara dia menguburkan mayat. Kalau bagi orang Zoroaster lama, kalau sekarang sudah mulai dikubur di bumi. Kalau zaman dulu nggak boleh, orang mati itu dibakar, dikubur, atau yang sejenis itu. Kalau dikubur mengotori bumi, kalau dibakar mengotori api. Jadi dibikinkan semacam tempat kayak panggung itu tinggi, terus mayatnya ditaruh di atas itu. Kalau ada burung pemakan bangkai datang ya dimakan, kalau enggak ya dibiarin aja sampai habis, tinggal tulang dulu. Tapi dan masih ada beberapa ritual yang lain. Oke, bismillah. Saya hampir setengah yakin kalian masih asing dengan orang ini. Hampir setengah lagi.
Jadi saya harus pelan-pelan ngomongnya. Kamu ngerti ini pokoknya penyembah api gitu aja biasanya. Padahal jangan salah, Zoroaster itu di banyak referensi disebut dialah monoteis pertama. Jadi agama yang punya satu Tuhan satu-satunya pertama itu Zoroastrian. Oke. Ya lahirnya di Persia. Rasnya ras Arya. Saya tidak tahu ilmu geografimu kayak gimana, tapi manusia itu kan rasnya, ras paling populer kan 3. Ada Mongoloid, ada Kaukasoid, yang ketiga Negroid. Terus ada ras-ras khusus kayak Australia itu ada Australoid, kemudian di Jepang ada Ainu dan yang sejenisnya. Kalau kita ini ras kuning, Mongoloid. Ada juga yang hitam, tapi hitamnya kan hitam khas Indonesia, bukan hitam Negroid. Kalau hitam Negroid itu mungkin Indonesia Timur, khas Negro. Ada nggak yang hitam sini? Nggak lah ya. Kalau Jawa itu kan bukan hitam tapi coklat. Ya coklat gosong lah. Rodo peteng itu kan coklatnya gosong. Nah, orang-orang nanti yang merintis Zarathustra ini kan ya rasnya pasti Kaukasoid. Jadi Kaukasoid itu nanti di Eropa Timur itu ada 2-3 suku yang satu ketika dia melakukan ya sekitar abad-abad ya 6.000 lah, 6.000 sebelum Masehi, 3.000, 6.000 sebelum Masehi yang mengembara. Mereka pecah-pecah kemudian mengembara ke selatan, kemudian berhenti di Eropa sekarang. Yang terkenal itu Romawi dan Yunani. Nanti beberapa di antaranya ada tinggal di pegunungan, namanya pegunungan Kaukakus. Itu nanti yang sehingga mereka disebut ras Kaukasoid. Nah, yang tinggal di atas gunung ini menyebut diri mereka orang-orang yang tinggal di tempat yang tinggi. Kemudian diringkas jadi orang-orang yang tinggi. Orang-orang yang tinggi kalau pakai bahasa mereka namanya Aryan. Itu nanti sehingga mereka disebut ras Arya. Nanti kelompok ini nanti jalan lagi ke selatan, nyampe lah ke Persia. Persia itu tidak cuma Iran, termasuk Afghanistan dan sekitarnya. Kemudian beberapa melanjutkan sampai ke India bagian utara. Disitulah nanti lahir sekitar abad-abad 600 sebelum Masehi, satu zaman dengan era lahirnya filsafat di Yunani. Zaman Pitagoras dan kawan-kawan, lahirlah Zarathustra. Dan menurut sejarah, Zarathustra ini adalah gurunya Pitagoras. Yang Pitagoras ini nanti membuka cabang mistik versi Yunani yang melahirkan aliran namanya Hermetisme. Yang cabang rasionalnya itu kan nanti jadi hermeneutik. Itu inspirasi dewanya sama Hermes. Jadi itu dia orang besar, ya terkenal lah. Puncak ajarannya nanti ketika ada, jadi Iran itu kan nanti ada 3 dinasti besar sebelum Islam datang. Achaemenian, kemudian Parsian, dan yang ketiga Sasanian. Nah, ini hidupnya di dinasti Achaemenian yang awal. Rajanya yang paling terkenal namanya Cyrus kedua, yang terkenal adil, terkenal bijaksana, dan menguasai hampir setengahnya dunia. Seluruh Asia dikuasai, kemudian Eropa sebagian dikuasai. Namanya Cyrus kedua, dikenal adil, dan bagi banyak mufassir sebenarnya Iskandar Zulkarnain yang menutup, yang bikin tembok menghalangi Ya'juj dan Ma'juj itu sebenarnya bukan Alexander the Great Eropa itu, tapi Cyrus kedua ini. Dan
Sirus kedua ini punya jasa besar terhadap orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu kan, iki paling dongeng tok isine ya, ndak apa-apa lah kalian rodong ndak ngerti sejarah, ndak apa-apa. Orang Yahudi itu kan puncaknya zaman Nabi Sulaiman, yang nanti dikenal dengan Solomon Temple, kemudian Masjidil Aqsa dan lain-lain. Pada sekitar tahun-tahun 700-an sebelum Masehi, tahun-tahun itu dia kan setelah meninggalnya Nabi Sulaiman, Yahudi itu kan pecah jadi dua. 12 suku anak-anaknya Nabi Yakub itu kan pecah jadi dua suku besar. Yang utara 10 suku itu Israel, kemudian yang selatan suku Yudea, hanya 2 suku. Tapi dua-duanya nanti habis. Yang suku Israel digempur oleh dinasti Assyria, Raja Assyria zaman itu, sementara yang Yudea dihabiskan oleh Nebukadnezar dari Babilonia. Semuanya dijadikan budak, tidak ada yang selamat satupun. Terus datanglah Sirus II ini membebaskan mereka, dan Sirus II ini bisa menaklukkan Babilonia dan menyelamatkan orang-orang Yahudi. Mereka dikembalikan, diperbolehkan membangun lagi kuil Solomon, dikembalikan lagi ke tanah tumpah darahnya. Jadi jasanya besar. Dan inilah nanti mungkin ada banyak sekali ajaran-ajarannya Zoroaster, Zarathustra yang masuk, entah itu sengaja apa enggak, atau hanya mirip saja tapi isinya meh podo sama ajaran 3 monoteisme besar hari ini, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Nanti ajaran-ajarannya mirip. Termasuk yang saya ingat, setan. Setan itu istilah dari bahasa Persia dulunya. Sebelumnya orang Yahudi tidak kenal istilah setan. Kalau menyebut kejahatan, kejelekan biasanya pakai istilah ular. Tapi setelah kenal dengan Zoroaster, kenal istilah setan. Termasuk paradise. Itu sebenarnya istilah dari bahasa Persia juga, nanti jadi bahasa Inggris jadi paradise, masuk ke Arab jadi Firdaus, ya kan, surga. Termasuk juga di agama Zarathustra ada kisah semacam Isra Mi'raj. Jadi ada tokoh agama yang dinaikkan oleh Tuhannya, ya kalau kita sekarang kan namanya Allah, mengunjungi surga, mengunjungi neraka, muter-muter di akhirat, terus balik lagi selama 1 malam. Persis kisahnya. Tapi kisah ini berabad-abad jauh sebelum Nabi Muhammad Isra Mi'raj sudah ada. Kemudian orang Zoroaster juga kenal Sirotol Mustaqim. Jadi katanya orang Zoroaster, orang mati itu 3-4 hari masih ada di jasadnya, tapi nanti hari kelima dia akan masuk ke dunia akhirat, disuruh menyeberang. Jembatannya namanya jembatan Sinfon. Jadi jembatan ini kalau orangnya baik, jembatannya lebar. Kalau orangnya jahat, jembatannya jadi sempit. Dan kalau gagal lewat ke situ, dia akan masuk ke dunia bawah yang penuh dengan kemurungan dan kesedihan. Jadi yuk kita menyebutnya neraka. Tapi nerakanya orang Zoroaster gambarannya nggak kayak neraka kita. Pokoknya di situ isinya sumpek, remeng-remeng, galau, pokoknya isinya perasaan yang nggak enak semua, kebetean dan kegalauan ngumpul di situ. Itulah neraka. Gambarannya orang Zoroaster. Kalau di Islam kan neraka itu pokoknya di sana ada apinya, ada peralatan tukang lengkap di sana untuk ya kan ada palu, lenggis, pokoknya ada di sana semua. Kalau orang Zoroaster gambarannya beda. Terus kalau yang sukses nanti masuk ke surga. Oke, itu contoh-contoh bagaimana ajaran Zarathustra itu dekat
sama ajaran monoteis, atau jangan-jangan memang sumbernya sama. Cuma hanya kita nggak banyak kenal. Kita kenalnya Majusi aja. Di Al-Quran memang disebut Majusi, tapi jangan salah, Majusi itu Majus itu agama yang diberontak oleh Zarathustra, agama pagan, politeis, sebelum lahirnya Zoroaster. Sehingga si Zarathustra ini termasuk mujaddid, pembaharu, nabi yang membawa ajaran baru, sehingga dia dimusuhi. Riwayatnya agak mirip riwayatnya Nabi Muhammad. Jadi Zoroaster, Zarathustra ini umur 15 tahun dia jadi rohaniwan, jadi ulama agamanya sendiri, agama sebelum lahir Zoroaster. Cuma dia tidak puas. 15 tahun sudah jadi kiai. Kalian masih ABG, orang ngerti apa-apa. Dia sudah jadi ulama besar. Umur 20 tahun dia pamit ke orang tuanya, pingin mengembara, mencari kebenaran, karena dia nggak puas sama agamanya sendiri. Dan ini dilakukan selama 10 tahun. Sampai umur 30 baru dia dapat pencerahan. Ya, gambaran pencerahannya kalau di buku-buku dia semacam ketemu cahaya yang luar biasa, kemudian dapat banyak inspirasi. Setelah itu dia bertekad untuk mendakwahkan ajarannya. Cuma 10 tahun dia dakwah, pengikutnya hanya 1, sepupunya sendiri. Ya, 10 tahun itu, jadi sampai dia umur 40. Ya, bandingkan dengan Nabi kita Muhammad, kan di antara yang Islam awal kan juga sepupunya sendiri, Ali. Nah, setelah itu baru ajaran ini berkembang ketika Zarathustra berafiliasi dengan seorang raja di daerah Iran Utara. Saya agak lupa namanya, tapi raja inilah nanti yang mulai mempopulerkan ajaran Zoroaster. Sampai hari ini berkembang, dan agama paling tua yang hari ini masih hidup bagi banyak orang itu ya Zoroaster. Meskipun pengikutnya tidak sampai 1 juta, hitungannya masih ratusan ribu. Karena pusatnya Iran, ya kebanyakan kan sudah Muslim. Jadi Zoroaster itu, kalau katanya Will Durant yang nulis sejarah agama-agama, itu agama yang tidak bisa dibunuh. Dia dihabisi oleh Romawi, tapi juga Zoroasternya masih hidup. Islam datang, dihabisi oleh Islam, tapi Zoroasternya masih hidup. Jadi hari ini banyak yang tinggal di Iran, meskipun nggak terlalu banyak,